Bismillah, assalamualaikum. Sebuah tulisan dari akun Twitter @creepylogy_. Beliau ingin sharing cerita tentang Bang Pocong. Kisah ini bertempat di sebuah kota di Jawa Barat 20 tahun silam lebih lah ya. Sebutan Bang Pocong sebetulnya ide orang yang cerita, ide dari narasumber. Saya sendiri belum pernah terpikir sebelumnya ada hal semacam ini. Cerita ini kalau ditarik lebih jauh arahnya tentang tumbal. Tapi dia sendiri belum bisa cerita terlalu banyak. Jadi untuk sementara saya ceritakan yang ada dulu saja ya. Untuk nama lokasi, yakni desa, jalan, alamat, dan perusahaan, serta nama-nama tokoh disamarkan. Ini kisah tentang sebuah rumah yang pernah dijadikan tempat penyimpanan mayat para korban penumbalan. Ini ceritanya agak panjang, jadi teman-teman bisa siapin apa saja keperluan yang bisa membuat nyaman untuk mendengarkannya sebelum dimulai. Dan jangan lupa berdoa ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya, Bang Pocong di Fakta Sejarah. Bismillah. Aku berumur 18 tahun kala itu dan sebentar lagi lulus SMA. Keinginanku tidak muluk-muluk, bisa jadi anak kuliahan, kampus negeri atau swasta, tidak masalah. Yang penting tetap bersama Dewi. Keinginanku memang terkesan tidak ambisius. Terus apa masalahnya? Masalahnya papaku dirumahkan oleh kantornya. Mama yang bilang begitu padaku. Sejak itu papa tidak pernah lagi berangkat kerja. 3 bulan kemudian, Mama bicara padaku, dan ia mengganti istilah dirumahkan dengan di PHK. Untuk menghiburku, Mama ceritakan kalau yang di PHK bukan cuman papa, tapi semua karyawan di perusahaan itu. Dia juga bilang, perusahaan itu pailit karena tak mampu bayar utang. Pabriknya ditutup. Kantor pusat tempat papa bekerja tentu bernasib sama. Papa dipecat tanpa pesangon. Kabarnya semua karyawan menuntut dengan keras. Dan perusahaan menjanjikan bakal membayar pesangon 1/3 dari jumlah yang seharusnya. Itu pun paling cepat 2 tahun lagi. Papa bukan orang yang kurang. Seandainya ia tidak punya 3 anak dari istri pertama. Kupikir itu bukan kesalahannya. Namun gara-gara wanita itulah dia terus menanggung biaya pendidikan saudara-saudara seayahku, saudara tiriku gitu. 1 dari mereka sudah lulus kuliah, yang 1 masih semester 6 dan 2. Lalu papa berterus terang padaku kalau beliau tidak bisa menanggung biaya kuliah 3 anak sekaligus. Mama cukup lama curiga perempuan itu sudah kawin lagi dengan seorang pengurus partai tingkat provinsi, orang DPRD juga. Namun penyelidikannya tidak terbukti. Sepertinya istri pertama papa hanya menjadi istri madu yang dikawini secara siri. Pokoknya aku baru bisa kuliah 1 tahun lagi waktu itu. Aku belum pernah merasa jengkel menjadi anak dari pernikahan kedua. Kecuali kali ini. Aku sangat kecewa. Selain kecewa, bisa apa lagi? Iya, aku bisa mencari pekerjaan. Tapi buat apa menghidupi diri sendiri sedangkan semua kakakku dibiayai untuk hidup nyaman? Akhirnya, masa perkuliahan dimulai. Dewi memilih jurusan administrasi publik. Sementara aku hanya warawiri tak menentu atau goleran di kasur untuk menunggu gelap. Ketika malam tiba, aku mencari kawan sekomplek. Begitulah dari hari ke hari, hingga papa dipanggil ke kantor polisi untuk menebusku dengan tebusan 20 juta rupiah pada saat waktu itu tuh, 20 tahun lebih dari tahun sekarang, karena perkara seamplop ganja. Sialan, kukira mendapatkan uang dari hobi itu bisa diwujudkan. Aku berharap papa tidak pernah menebusku, sebab hal itu justru membuatku tambah kecewa. Ngakunya tidak punya uang untuk biaya kuliah, tapi malah dipakai buat nebus bayar polisi. Papa bajingan, umpatku di depan hidungnya.
Sehari kemudian, aku sangat menyesal telah mengherdiknya dengan kalimat itu. Sampai aku malu menatap matanya. Gara-gara barang nikmat itu ia terpaksa menjual mobilnya langsung saat itu juga dengan harga miring. Kamu bisa kuliah secepatnya. Beberapa kampus swasta di Jakarta masih menerima mahasiswa walaupun kuliah sudah dimulai, kata papa beberapa hari selanjutnya. Sungguh aku amat malu menerima tawaran itu. Karenanya aku balas, tahun depan saja mungkin aku bisa diterima di kampus negeri. Kalau begitu kamu akan ikut bersama papa dan mama. Aku akhirnya tahu, papa baru mendapat pekerjaan, masih sebagai manajer keuangan di sektor yang sama. Tapi di perusahaan yang skalanya masih di bawah perusahaan sebelumnya. Gajinya 3 kali UMR kota itu, namun hanya 2/3 dibanding gaji di perusahaan lama, hanya 2/3-nya. Papa pindah ke kota itu? Iya, kantor pusatnya pun ada di sana, gabung dengan kawasan pabrik. Ini kotanya inisialnya E ya. Kalau aku tetap di sini gimana, Pak? Kamu mau menyebut papa bajingan lagi kalau nanti ditangkap polisi? Demi Tuhan, Jeff nggak akan isep ganja lagi, Pak. Tes urin kamu memang negatif hari itu. Apapun itu, Pak, nggak akan terjadi lagi. Rumah ini rencananya papa sewakan, Jeff, kata papa. Saat itu aku sadar, begitu pentingnya bersikap realistis. Papa menempati rumah warisan yang lumayan besar di kawasan yang bagus pula di Jakarta, yang kalau disewakan nilainya paling sedikit 60 juta rupiah per tahun. Aku menyesal menolak kuliah tahun ini. Pada bulan Oktober tahun 2004, kami bertiga pindah dari ibu kota ke kota E yang jaraknya ratusan kilometer. Papa mendapat jatah rumah karyawan yang berlokasi di desa K, sekitar 15 menit dengan sepeda motor menuju pabrik. Sebuah rumah lawas yang masih dirawat pabrik. Pekarangannya luas, dikelilingi tembok pembatas tinggi. Di sekitarnya lahan kosong dan pohon-pohon rimbun. Pada hari pertama, aku mengusir 3 ekor ular yang berjemur di halaman belakang. Mama gak pernah tahu kalau kamu berani banget sama ular, ujarnya ketika kami santap malam di rumah. Mana ada yang dia takutin, Nara? Ingat gak waktu tetangga rumah depan kebakaran? Jeffrey yang masih kelas 4 SD malah ngotot mau menyelamatkan si Zaki. Sekedar masa lalu, Zaki adalah kawanku dari kecil. Ia duluan ditangkap polisi dengan barang bukti selinting ganja. Lalu dinyatakan positif menghisap ganja. Sebenarnya dialah bajingan yang sesungguhnya. Kemudian mama menimpali. Tapi seingat mama, Jeffrey takut sama... Shh, mama. Aku mendesis seketika, sebab sudah kuhafal isi kepalanya. Kamu takut kehilangan Dewi? Ujar mama genit. Aku menghela nafas panjang. Kukira dia akan mengungkit yang lain. Mendengar nama Dewi disebut, pipiku mungkin merona jika aku bisa bercermin. Ngomong-ngomong, di belakang punggungku ada sebuah cermin besar. Entah bagaimana benda semacam itu dipasang di ruang makan. Ternyata kamu sangat takut kehilangan dia. Selain kamu takut hantu. Ih, mama, jeritanku barusan melengking amat nyaring sampai telingaku sendiri terasa berdengung. Mama mula-mula ketawa keras. Lalu ia segera meminta maaf atas keusilannya. Sama seperti di rumah kita. Di sini pun gak ada yang kamu takutkan, Jeff, ujar papa. Ya sudah, itu gak usah dibahas, Pak. Selanjutnya kami terdiam sembari menghabiskan makanan. Hidangan malam ini bukan masakan mama. Dia membelinya di kota tadi siang. Kemudian terdengar sepintas bunyi yang keras dan mengagetkan. Arahnya dari atas loteng, seperti benda kayu yang menggedubrak. Pasti banyak hewan di atas, ujar mama. Namanya juga sudah lama gak ditempati. Setahun lebih, sahut papa. Oh, lumayan lama juga, komentarku. Mungkin tikus ya, Pak? Mama terlihat cemas. Atau kucing, seloroh papa. Atau malah biawak. Jeffrey,
Ganti aku yang menang sekarang. Mama selalu takut akan reptil. Baru beberapa tahun terakhir saja ia tidak lagi takut dengan cicak. Aku menghabiskan malam pertama di rumah baru dengan tidur nyenyak. Rumah ini teramat luas. Lahannya mungkin sekitar 1.500 meter persegi. Semuanya dapat dikatakan sudah rapi dan pantas huni saat keluargaku datang. Dapat dikatakan tiada celah secara kelayakan. Model bangunannya yang lawas tidak jadi masalah. Toh, rumah warisan kakekku juga katanya berasal dari tahun 1957. Rasa-rasanya, model rumah dinas di kota C ini masih lebih muda. Mungkin dibangun pada akhir tahun 60-an. Sejujurnya, bangunan lawas itu menyenangkan. Dindingnya tebal, langitnya tinggi, serta banyak lubang ventilasi udara sampai di bagian atas yang membuat udara tidak gerah. Desa ini lumayan panas karena tidak terlalu jauh dari laut. Keberadaan ular bukanlah persoalan serius. Biawak pun tidak apa-apa. Aku siap mengusirnya baik-baik jika ia datang. Papa benar, tidak ada yang kutakuti. Kecuali tentu saja hantu. Padahal seingatku, aku belum pernah bertemu hantu. Rasa takut itu semata-mata akibat trauma masa kecil. Kakak-kakakku suatu ketika menginap di rumah lalu mengerjaiku dengan kostum orang mati atau pocong. Semalam panjang aku menangis karenanya. Memang ketakutanku agak berlebihan, tapi itu yang kurasakan dan terus melekat sampai sekarang. Keesokan pagi aku mengajak mamah jalan-jalan dengan motor. Rumah kami ternyata terletak di pinggir jalan desa, namun lingkungan sekitar sepi. Hanya ada 2 rumah lain yang serupa. Sekitar 1 kilometer kemudian baru tampak rumah-rumah warga berdempetan. Bahasa di daerah ini agak sulit ku mengerti coraknya. Aku lihat orang-orang di pasar bicara dengan keras. Kata-kata mereka terdengar lumayan Jawa dan lumayan Sunda. Mereka kalau menjelaskan sesuatu senang mengatakan, "Mengkenen, mengkenen." Seharian ini kami melanjutkan beberes rumah. Sisa semak dihabisi seakarnya. Barang-barang ditata supaya lebih enak dipandang. Aku memasang beberapa lampu untuk penerangan luar. Reptil kurang suka cahaya. Semoga mereka tidak melata kemari saat malam. Menjelang maghrib, tampak beberapa pemuda sebaya berjalan di depan rumah. Kebetulan aku masih menggosok lumut konblok. Lalu seorang di antara mereka berhenti. "Baru pindah, J." Pemuda itu menenteng keranjang berisikan gabus. Aku tersenyum sekadarnya, lalu beranjak mendekatinya. "Iya, aku baru datang kemarin." "Oh, orang Cakatra?" "Iya, dari Jakarta." "Cakatra apa Bekasi apa Tenggerang?" "Cakatra," ujarku meniru. Dia tergelap. Singkat kemudian menatapku agak lama sembari menimbang-nimbang keranjangnya. "Kamu anak sini?" Aku yang bertanya. Alih-alih menjawab, ia malah mundur. Aku mengamati kepergiannya hingga ia membalikkan badannya sebentar untuk mengatakan, "Kalau bengi, jangan keluar adon, J. Di rumah baik. Nanti ada orang nyokot kamu dari pocong." "Apa maksudmu?" Ku balas dengan nyaring. "Zaman bengen, anak dukun jahatnya ora karuan." Tidak puas dengan informasi itu, aku langsung mengejarnya. Akan tetapi, anak itu bisa berlari secepat angin. "Mari bandisit, J." Persis sepekan aku tinggal di Desa Kah, Kota E. Belum ada teman sepermainan yang ku kenal. Si penenteng keranjang ikan belum lagi menampakkan dirinya. Ganja pun tinggal hayalan. Kesepian serasa menjenuhkan. Andai aku tidak punya Dewi, entah sebosan apa hidup di sini. Papa mulai bekerja sejak selumbari, berangkat pagi sampai di rumah petang. Segala hal rasanya berjalan lambat. Apalagi kalau sudah malam, aku seperti masuk dalam kurungan. Menelpon Dewi paling lama berapa jam sih? Sejam tidak sampai.
Terakhir saja ia mengeluh baterai ponselnya mulai bengkak. Ucapan aneh pemuda sore itu sesekali menghantui benakku. Sempat kutanyakan pada mama beberapa kosakata yang tidak ku mengerti. Bengen artinya dahulu atau lampau. Nyokot itu mengambil. Itu tidak ada arti, hanya tambahan yang memiliki makna ekspresi. Mama kok tahu bahasa sini? Padahal mama orang Malang. Cuma tahu sedikit-sedikit, kan ada yang mirip dengan Jawa. Nyokot kalau di Jawa menggigit. Dahulu bahasa Jawanya biyen. Jeff, ujar mama dengan suara rendah. Nanti kalau kamu makin besar dan pengalamanmu bertambah, kamu mungkin bisa ngerti bahasa Mentawai. Mama merasa nyaman di sini. Tentu nyaman. Papa mama punya kerjaan. Kamu bisa segera kuliah. Rumah ini besar banget ya, Ma. Ya, beginilah, Jeff. Kalau ngomong aja suara kita menggema, Ma. Lama-lama juga kita terbiasa, Jeff. Nggak ada ular lagi kan, Ma? Ya, seperti katamu. Ular dan kadal takut sinar lampu. Seperti yang telah Mama ucapkan, aku mulai membiasakan dengan rumah, lingkungan, dan kesendirian. Sepi membuat keluarga kami makin terikat. Pada akhir pekan, Papa membawa Mama dan aku berjalan-jalan ke kota untuk makan. Ia meminjam mobil perusahaan khusus hari Sabtu dan Minggu. Akan tetapi, kegaduhan di loteng rumah ini terus saja muncul, walau tidak sering. Itu mengganggu pikiran. Kalau sempat, Papa akan periksa atap. Mungkin ada sarang tikus di situ, ujarnya ketika kami sedang bersantap di luar. Kita nggak punya tangga, Pak. Kamu belum bikin tangga? Belum, Pak. Astaga, kandang ayam kamu bikin sebesar itu, tangga nggak dibuat. Besok tangganya udah jadi, Pak. Janjiku. Kami pulang saat belum terlalu sore dan hujan merinai. Hujan pertama sejak aku datang ke kota lebat dan bergemuruh. Sampai di rumah, kulihat seekor burung gagak tergeletak loyo di tanah. Kalau sudah mati kuburkan saja, Jeb, ujar Papa. Mama memprotes. Untuk apa dikubur? Buang saja di semak sana. Jangan begitu. Konon dialah yang mengajarkan manusia mengubur saudaranya kalau mati. Aku segera keluar membelah hujan, menghampiri si gagak malang itu. Setelah kuperiksa, sepertinya dia lemas karena sambaran petir di sekitarnya. Burung ini mesti dirawat. Ia masih hidup. Kami punya anggota keluarga baru, seekor gagak jantan yang hitam mengagumkan. Untuk sementara aku menyimpannya di dalam kamar. Kehadiran gagak yang tidak disengaja kemudian membuat Papa mencetuskan ide lain. Bagaimana jika kita pelihara anjing? Seekor anjing tentu ide yang baik, pikirku. Lalu Papa berkata, pas betul teman Papa kemarin cerita tentang anjing jenis beagle peliharaannya yang akan dilepas. Dia bilang sudah terlalu banyak anjing di rumahnya. Umur anjing itu sekitar 1 tahun. Ayo kita ke rumah teman Papa besok, ujarku semangat. Akhirnya aku tidak jadi membuat tangga di hari Minggu. Perjumpaan pertama dengan beagle begitu mengesankan. Ia meraung-raung, menyelidiki diriku dengan penuh curiga. Hidungnya pun tak berhenti mengendus. Namun aku bisa membuatnya tenang. Ketika harus berpisah dengan kawannya, ia hanya menatap sebegitu rupa. Nama anjing itu sejak awal Gary, dan tidak akan kurubah. Gary akan menempati rumah khusus di teras belakang yang akan kubuatkan besok. Untuk malam ini, ia dapat memilih tempat dimanapun yang membuatnya nyaman. Hanya saja, kenyamanan menurut standarku belum tentu sama dengan pikiran Gary. Di malam pertama ia gelisah. Ekornya berkibas kencang, tegak, diikuti mengendus dan menyentak-nyentak, dan tidak jarang pula ia menyalak. Gara-gara itu perhatian kami di meja makan saat santap malam malah teralih pada anjing. Kamu sudah memberinya makan, Jeb? Tanya Mama. Udah, Mah, dia makan dengan lahap. Mungkin dia mau pup, Jeb.
Dia baru pup setengah jam lalu, Pak. Biar saja, Nara, ujar Papa menengahi. Namanya juga tinggal di rumah baru. Dia barangkali stres. Asumsi Papa masuk akal juga. Bagaimanapun Gary masih mamalia yang perlu waktu beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karenanya, kami berusaha memakluminya. Obrolan tentang yang lain segera digulirkan, meski terkadang kami harus meninggikan suara agar tidak kalah dengan Gary. Papa bercerita pekerjaannya, orang-orang di kantor, dan apa saja keunggulan perusahaan itu yang membuatnya terkesan. Lalu ia menanyakan Dewi. Giliran aku yang bercerita dengan semangat. Iya, Dewi selalu membuatku bergelora, dan aku selalu mengisahkan hubungan ini secara terbuka, hingga Mama tiba-tiba memintaku berhenti bicara. Lihat itu, Mama mendesis. Pandanganku berpaling ke arah Gary. Sekarang ia meraung tanpa henti dengan raungan paling keras yang pernah ada. Secepatnya aku memundurkan kursi hendak membujuknya supaya tenang. Namun Papa lekas menghadang dengan tangannya. Anjing itu bukan sekedar menggonggong, tapi juga berusaha melompat-lompat di udara. Penglihatannya tertuju pada sebuah lubang plafon di atasnya. Itulah satu-satunya celah untuk sampai ke loteng. Jangan-jangan ada binatang di atas, cemas Mama. Sesaat berselang, aku menyeruduk ke sana, menangkap Gary, lalu mengelusnya agar terkendali. Kenyataan, upayaku tidak berhasil. Ia terus merusuh. Gelagatnya jelas ingin melepaskan diri dari tanganku. Namun aku mengerti, ia masih tidak melepaskan perhatiannya pada lubang di langit rumah. Maka dengan terpaksa, aku membopongnya ke kamar. Baru sedikit langkah, secara tidak terduga, anjing beagle ini menggigit lenganku. Seketika ia lolos. Aku mengaduh namun sekejap saja, sebab ia langsung kembali ke tempat semula. Jeff, lubang itu harus ditutup untuk malam ini. Pakai dulu kardus di teras belakang. Papa kedengeran mulai tegang. Tapi ini ketinggian, Pak. Ujarku tidak kalah tegang. Pakai apa saja yang ada supaya sampai. Aku berhitung cepat lalu berkomentar. Nggak bisa, Pak. Pakai meja itu, lalu taruh kursi di atasnya. Belum cukup, Pak. Soalnya tak peduli, Papa segera menggeser sebuah meja kayu yang tidak terpakai. Kemudian menaruhnya persis di bawah lubang plafon. Selanjutnya ia mengambil kursi dan meletakkannya di atas meja. Lalu katanya, tinggi meja ditambah kursi ditambah badan sampai ujung tanganmu itu 3,98 meter. Kamu cuma perlu jinjit supaya bisa menutup lubang itu. Tiada waktu membantah. Aku segera naik ke meja, lalu semakin naik hingga berdiri di atas kursi. Di bawah, Gary yang seolah bodoh amat dengan kecemasan manusia, terus saja mengamuk. Selanjutnya Papa bergegas membuka pintu belakang. Kemudian kembali dengan satu lembar kardus yang sudah rata. Aku menangkap kardus tersebut kemudian berusaha menutup lubang itu. Kebesaran ya? Iya, Pak. Papa ambilkan yang lain. Gak usah, Pak, bisa dilipat. Lantas kulipat kardus itu supaya dapat melewati lubang plafon. Setelah itu aku kembali mencoba memasangnya. Kepalaku sudah tentu mendongak ke atas. Keadaan loteng gelap. Mendaran lampu dari bawah hanya sampai sedikit di pinggir lubang. Setengah bagian kardus itu sudah lolos. Sekarang tinggal kuatur sedikit lagi agar ia menutupi celah tersebut. Diam-diam aku takjub dengan perhitungan Papa yang sangat akurat. Sudah, Jeb. Sebentar lagi, Pak. Karena ada yang kurang pas, ku tarik ujung kardus itu ke sisi kiri. Namun suatu hal yang mengejutkan terjadi. Kardus itu raib dalam sekejap. Kardusnya hilang, Pak. Ah, kok bisa hilang? Serak Mama. Sesungguhnya aku ingin menjerit sekerasnya, sebab kardus itu bukan saja hilang, tapi ku rasakan ada sesuatu yang menariknya dari selipan jariku. Tunggu sebentar, Papa ambil yang lain. Papa segera balik badan. Akan tetapi langkahnya terhenti tatkala sebuah benda terdengar jatuh. Kardus yang tadi secara ajaib terhuyung ke lantai. Mama, aku mengoceh tanpa arah. Sejujurnya dari ujung kaki sampai ujung tangan ini terasa lemes. Papa memungut kardus itu dengan cepat,
dan aku masih ingin menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Maka aku mencoba mengulangnya. Melipat kardus itu, kemudian memasangnya di tempat semula, seraya berharap keanehan yang tadi tidak terjadi 2 kali. Namun rupanya harapanku keliru. Kali ini aku bahkan menjumpai sesuatu yang sangat berbahaya. Daripada itu, tubuhku mendadak sempoyongan hingga benar-benar hilang keseimbangan. Aku tergelincir, jatuh, dan tidak ada lagi yang dapat kuingat sesudahnya. Ketika kesadaranku pulih, aku melihat seekor gagak bertengger di selarak lemari. "Kamu baik-baik saja, Jeff? Bagaimana kepalamu?" Kepalaku pening. Entahlah, kupikir aku baik-baik saja. Namun aku terdiam belaka. Pikiranku melesat membayangkan sebonggol kepala dalam bungkusan kain kafan yang tadi menampakkan wujudnya tiba-tiba. Rumah ini berhantu. Telah kusampaikan keluhan itu pada mamah dan papa. Tetapi mereka tampak menahan diri ketimbang menyangkal atau setuju. Orang tuaku sebetulnya percaya hal-hal begitu. Namun, kupikir mereka menganggap rasa takutku berlebihan. Atau, jika dipikir lebih jauh, mungkin mereka tidak punya satupun alasan, kecuali bertahan di rumah ini. Bisa jadi ini adalah alasan yang paling logis. Kami sudah pergi jauh demi pekerjaan baru papa. Gary sudah mendapatkan rumah eksklusif karyaku sendiri yang punya waktu seluang-luangnya. Kandang berbahan kayu 1x1 meter dengan kain selimut yang menghangatkan. Ia tidak lagi berbuat onar sejak papa menutup lubang langit-langit. Sementara itu si gagak hitam sudah sehat dan lincah. Aku sudah berusaha melepasnya. Tetapi ia malah berkoar sore hari di depan pintu. Sekali waktu kubukakan pintu untuknya. Lalu ia berkoar lagi, dan aku tidak membukakannya. Kemudian burung itu tidak pernah berisik lagi, sebab ia sudah tahu caranya masuk lewat ventilasi di atas pintu. Akhirnya, status si gagak menjadi anggota keluarga kami paruh waktu, dan aku menamainya Ireng. Kandang ayam di pekarangan belakang sudah ditempati para penghuni, yaitu ayam-ayam petelur. Papa memberi modal 2,5 juta rupiah, sehingga aku bisa mendapatkan 85 ekor ayam petelur siap kerja rodi. Jadilah kerjaanku merawat ayam, memberi konsentrat dan pur, serta memanen telurnya setiap hari. Tiap seekor bertelur sebiji saban hari atau rata-rata 5 kg secara keseluruhan. Dengan demikian hasil panen itu harus dijual. Lalu aku menawarinya ke warung terdekat dan si pemilik mau membeli dengan senang. Aku kerap berhayal, bagaimana kalau hidupku berjalan seperti Harvest Moon saja dan sebagian lahan pekarangan yang luas ini ditanami kanabis. 1 bulan hampir berlalu. Semakin kemari ada keingintahuan yang makin besar tentang rumah dinas papa. Semua itu tidak muncul serentak, melainkan satu persatu. Dalam seminggu terakhir, aku baru mencemaskan satu fakta. Di rumah ini mengapa terdapat begitu banyak lemari kayu dengan rak-rak susun terbuka sepanjang 2 meter? Ada 3 buah lemari begitu di dalam kamarku. Di kamar mama ada 2. Di ruang tamu ada 3. Lalu ada 3 di ruang keluarga. Bahkan di ruang makan pun ada. Di samping itu, masih terdapat 2 kamar kosong yang setelah diperiksa berisi lemari semacam itu sebanyak 24 buah. Mula-mula itu tampak seperti rak buku, namun jarak antar rak itu sekira 60 cm, yang mana itu terlalu tinggi untuk disebut rak buku. Apakah itu semua bekas lemari dari kantor papa? Perihal itu sudah kutanyakan kepada papa, dan jawabannya, itu bukan lemari bekas kantor. Kalau bukan milik perusahaan, penghuni macam apa yang menempati rumah ini sebelumnya? Kenapa dia memerlukan sebegitu banyak lemari satu model? Juga mengapa ia tidak membawanya saat pindah? Satu pertanyaan belum terpecahkan. Kemudian aku malah menyadari fakta lain yang memantik pikiran. Sore hari saat sibuk dengan ayam, terdengar suara haru tangis dari balik tembok pekarangan belakang, yang agaknya dilakukan lebih dari 5 orang. Aku tersengat tajam, lalu berusaha mencari tahu kebenarannya.
Di pekarangan belakang terdapat sebuah pintu besi terpasang gembok. Maka kutanyakan Mama tentang kunci-kunci rumah. Mama memberi serenceng kunci. Kemudian aku mencocokkannya satu-satu dengan gembok pintu besi itu. Kenyataannya, tidak satupun kunci yang cocok dengan gembok yang dimaksud. Dikarenakan suara tangis itu belum lagi senyap, akhirnya ku pakai tangga untuk mengintip. Dan itulah pertama kalinya aku menyaksikan pemandangan di balik tembok halaman belakang. Itu adalah sebidang kebun yang membentang luas, ditumbuhi bermacam-macam pohon besar, dan terdapat sebuah bangunan sepetak, serta sebuah sumur yang jaraknya hanya sepelemparan tombak. Akan tetapi, yang paling penting ialah tidak tampak seorang pun dalam pandangan mataku. Aku berlari dengan jantung kempot, menemui Mamah untuk menceritakan pengalaman tersebut. Namun tanggapan wanita itu sekali lagi tidak sesuai harapan. Kamu seharusnya gak usah ngecek sejauh itu. Aku sudah tebak Mama akan jawab begini. Jeff, kamu sudah dewasa. Kamu tahu kita akan lama di sini sampai Papa mungkin dapat penawaran lain. Tapi Mama percaya kan rumah ini Jeffrey, sudah beberapa kali Mama bilang Mama gak mau ngobrolin itu. Tapi Ma, kalau memang iya, kamu mau apa? Aku mau balik ke Jakarta, ujarku dengan keras. Ngapain kamu di Jakarta? Kan rumah di sana masih kosong. Papamu sudah terima uang muka. Minggu depan penyewanya pindah. Kalau gitu aku mau kuliah. Aku belum berputus asa. Kamu kok malah ngaco sih, Jeb? Kamu udah ditawari kuliah sebelum kesini. Kamu tolak mentah-mentah. Pokoknya aku gak mau lama-lama di sini, Ma. Jeffrey, Mama bilang sekali lagi, kamu harus sadar, oke? Kamu baru cerita sama Mama Papa kemarin malam kalau kamu nyaman tinggal di sini. Kamu bisa farming dan dapat uang. Bahkan kamu berencana mengembangkan usaha kamu lebih besar lagi. Nah, itu cuma sugesti Jeffrey doang, Ma. Aku merasa harus punya alasan buat bertahan di sini. Tapi sebenarnya sudah. Mama gak mau denger keluhan kamu yang gak make sense itu. Perdebatan itu sungguh masih berkepanjangan, kecuali setelah kami berdua dikagetkan bunyi gedoran pintu berulang-ulang dari sebuah kamar tak berpenghuni. Saat ini juga aku merapatkan diri dekat Mama. Kami menatap belakang pintu kamar itu tanpa tahu apa yang mesti diperbuat. Kemudian gedoran itu disusul kegaduhan yang lain, yang sepertinya disebabkan lemari-lemari kayu yang berbenturan. Saat itu rasanya aku ingin lari dan tidak kembali ke rumah ini. Keriuhan itu sirna pada akhirnya. Mama segera mendekati kamar kosong itu, kemudian memeriksa keadaan di dalam. Lemari-lemari itu rupanya sudah tidak karuan lagi letaknya. Sebagian terlihat miring, bahkan ada pula yang tumbang di lantai. Apakah ada gempa barusan? Mama menanyakan pertanyaan yang ia sendiri bisa mentertawainya. Matanya tak berhenti menatap meja makan dan lainnya yang tidak sedikit pun bergeming dari tempatnya semula. Kemudian sebuah petunjuk datang dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Pada petang hari yang cerah dan sangat santai, seorang petugas pos menghentikan sepeda motornya di depan rumah. Aku bisa melihatnya dari halaman belakang, beranjak menghampiri tukang pos itu. Surat kiriman, Pak. Iya, Mas. Ia merogoh tas hitam yang melintang di pundaknya, lalu menyerahkan secarik amplop bergaris merah biru. Tapi ini sebenarnya kiriman lama. Maaf, baru terkirim sekarang. Kuterima surat itu, si pengirim segera pamit pergi. Kemudian aku membawa masuk kiriman itu. Di luar sepengetahuanku, Mama telah menunggu di depan pintu. Surat dari siapa, Jeff? Katanya kiriman lama, Mah. Kataku sambil mengacungkan amplop. Mama mencabut amplop itu dari tanganku, lalu membaca keterangan yang tertulis di depan dan di belakang. Penghuni rumah ini sebelumnya seorang pelukis biasa saja, gumam Mama. Dari mana Mama tahu? Ini namanya Antigonia. Dia menggambar surrealis sampai akhir awal 1990-an. Eyangmu teman kecilnya Antagonia.
Eyang Kakung adalah sebutan untuk kakek dari mama. Beliau sudah mangkat, tapi aku masih punya Eyang Putri. Kalau kakek dari papa panggilannya Engkong atau Engkong ya, karena ia aslinya Betawi karet. Surat itu lebih baik sampai di tangan penerima yang berhak, Jeff. Seloroh mama kemudian. Mama tahu di mana Antigonia sekarang tinggal. Mama menggeleng tegas. Tetapi raut ronanya tampak seperti menghindari sesuatu. Aku tahu ia punya informasi lebih banyak. Karenanya aku tunggu ia bicara. Tak lama setelah itu, Mama akhirnya berkata-kata. Atau dia sudah meninggal? Maksud Mama? Wanita itu bergeser ke arah kursi tamu lalu duduk. Pandangannya menerawang sebentar sebelum melanjutkan. Sebulan sebelum meninggal, Eyang Kakungmu datang ke Jakarta dan menceritakan seorang kawannya yang belum lama meninggal. Katanya, pria itu mati dengan cara yang tidak disangka-sangka setelah lukisannya selesai. Pria itu Antigonia, aku mencecarnya. Itu masalahnya, Eyang Kakungmu enggak menyebut nama. Bisa jadi orang yang lain. Mama ragu dengan itu, sebab dia enggak bergaul dengan kalangan seniman kecuali Antigonia. Oh, ada satu lagi. Mama ingat sesuatu? Iya. Dia menyebutkan judul lukisan itu, Perangai Mimpi. Aku merasa semua cerita Mama adalah dunia yang jauh dari kehidupanku. Sampai ia mengucapkan judul lukisan tersebut. Lukisan itu, setidaknya judulnya sungguh tidak asing dalam ingatanku. Kanvas itu terpajang jelas di rumah Dewi, dan aku pernah menyempatkan mata untuk membaca judulnya. Sekonyong ku cabut handphone untuk menelpon Dewi. Aku mau tanya sebentar dong, ujarku langsung pada tujuan. Apa? Lukisan di rumah kamu yang gak aku pahami itu, judulnya benar Perangai Mimpi? Iya. Kapan papa kamu beli lukisan itu? Sekitar 8 tahun lalu. Nama pelukisnya? Jaka Niskala. Oh gitu, Dew. Memangnya ada apa kamu tanya lukisan, Jeff? Enggak apa-apa, Dew. Kukira nama senimannya Antigonia. Itu orang yang sama, Jeff. Hah? Nama kanvas pamanku adalah Antigonia. Dia betulan paman kamu, Dew? Iya, adik kandung papa. Kenapa kamu tiba-tiba menyinggung lukisan itu? Apakah lukisan di rumahmu itu karya terakhir pamanmu? Siapa yang memberitahu kamu, Jeff? Segera aku ceritakan kepadanya perihal surat yang baru saja dikirim ke rumah ini. Siapa sangka, Dewi malah berkata, aku akan berangkat ke kota besok pagi. Aku menyampaikan seutuhnya informasi yang diucapkan Dewi, dan Mama hanya menggumam. Artinya pelukis itu meninggal di rumah ini. Pernyataan itu rupanya cukup mengejutkan. Bahkan bagi Mama yang mengucapkannya sendiri. Aku bisa menandai perubahan warna pada wajah serta perilakunya. Ia terus-terusan memandangi surat untuk Antigonia itu. Entah apa sebabnya, Mama berubah. Hanya dirinya yang tahu. Boleh jadi ia masih memiliki cerita yang lebih lengkap yang belum disampaikan kepadaku. Mama meninggalkanku sendiri, beranjak ke kamarnya. Kemudian aku tahu kalau ia menelpon papa, tetapi aku tidak mau menguping apa yang dibicarakannya. Setengah jam kemudian, papa tiba di rumah. Ia membawakan kudapan terang bulan, ulat untuk pakan ireng, serta daging ayam untuk Carrie. Lalu ia segera masuk ke kamar beriringan dengan Mama. Saat ini rasa ingin tahuku tidak lagi tertahankan. Dengan sengaja aku curi pembicaraan mereka dari balik pintu. Mama berkata, tadi tukang pos datang. Jeffrey menerima surat ini. Antigonia? Alamatnya benar. Dia pernah tinggal di sini. Kenapa kamu ceritakan ini seolah-olah sangat rahasia? Bapak pernah mengisahkan pelukis ini padaku. Antigonia meninggal dengan cara yang aneh. Apa maksudmu aneh? Dia naik ke atas meja, lalu memaku kakinya dan terus berdiri sampai mati. Nara, aku gak ingin Jeffrey tahu soal ini. Tapi dia sudah menelpon pacarnya. Apa hubungannya dengan Dewi? Pelukis itu adalah pamannya sendiri. Ya Tuhan. Besok Dewi akan kemari. Nara, ini lebih mengagetkan daripada yang kudengar di kantor.
Kamu dengar apa? Rumah ini baru dibeli perusahaan 3 tahun lalu. Kita adalah penghuni kedua. Pegawai sebelumnya kemana? Dia meninggal di sini. Begitu pula istrinya. Celaka. Sekonyong aku merayap untuk memeriksa meja-meja di dalam rumah, hingga aku mendapati 2 lubang bekas paku yang tampak segaris. Jaraknya sekitar 40 cm. Di meja yang pernah kupakai untuk menutupi lubang plafon. Aku ingin pergi sekarang juga. Menguping pembicaraan mama dan papa hanya membuat dadaku makin sesak. Rumah ini benar-benar celaka seperti kata mama. Namun ku ingat Dewi akan datang besok. Hari masih pagi sekali. Dewi sudah menelponku. Rupanya ia hanya ingin membatalkan janji dengan alasan harus datang ke acara pernikahan kerabatnya. Cuma sehari ini saja, aku akan datang besok, janjinya. Baiklah, nanti kabari aku lagi. Mumpung sudah pagi, kini waktunya mengurus halaman belakang. Aku beranjak meninggalkan kamar. Papa dan mama belum kelihatan. Pintu kamarnya masih tertutup, tapi ku yakin mereka sudah bangun dari 1 jam lalu. Udara pagi menyilir jernih sekali. Jujur saja, aku suka suasana pagi di tempat ini dan udaranya yang masih terjaga. Di Jakarta, hidung rasanya selalu kumuh. Entah bakal seburuk apa kualitas udara di sana 20 tahun mendatang. Mungkin aku betah tinggal di kota ini jika papa pindah rumah. Kegiatan pagi dimulai dengan menyapu pekarangan belakang. Srak, 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 srak. 1/4 jam tidak terasa. Daun-daun pohon mangga dan ranting gugur selalu kukumpulkan di pojok halaman sebelum aku mengkomposnya sepekan sekali bersama kotoran hewan ayam. Sedang tenang-tenangnya giat pagi, lagi-lagi ku dengar suara dari belakang tembok pekarangan. Tidak seperti tempo hari. Kali ini percakapan 2 orang pria. Aku memasang kuping seketika di pintu besi, sehingga kata-kata itu tertangkap cukup jelas. Mereka membicarakan hal serius yang menyangkut seseorang. Tidak disebut namanya, hanya nama kampung yang masih berada di kota E. Lalu percakapan itu semakin jauh arahnya, hingga berhenti pada suatu rencana yang sangat berbahaya. Orang yang sedang dibicarakan itu kiranya akan dihabisi, dalam arti kata dibunuh. Mereka tidak membahas cara pembunuhannya dengan apa. Namun, mereka menyebutkan tanggal yang akan jatuh pada keesokan lusa. Tidak puas hanya menguping, selanjutnya aku mengintip keluar dari celah sempit di bawah pintu besi. Terlihat 2 pasang kaki menapak rumput. Keduanya mengenakan sarung. Sementara itu, mereka membicarakan rencana pembunuhan tanpa rasa khawatir. Kalau nggak bisa membawa dia, habisi saja istrinya, ujar salah seorang di luar dengan dialek kota E. Ayo, pergi sekarang, seru yang lain. Seiring kepergian mereka, aku pun berdiri. Ingatanku terkilas menuju sore itu, tatkala terdengar tangis haru yang misterius. Waktu itu aku tidak melihat siapapun, tetapi sekarang 2 orang itu tampak jelas. Setidak-tidaknya kakinya tergambarkan. Di belakang tembok ini juga berdiri sebuah bangunan petak yang bersebelahan dengan sumur. Aku jadi terpancing melihatnya lebih dekat. Meski takut juga, untuk sampai ke situ bisa lewat pintu besi ini atau memutar lewat kebun kosong di samping rumah. Mana yang lebih mudah? Tiba-tiba tercetus di dalam kepalaku untuk berbuat lebih jauh. Aku lekas ke dalam rumah, kemudian kembali dengan sebilah besi, palu yang agak besar, serta sebuah gembok yang masih bisa dipakai. Dengan itu aku menjebol gembok lama. Sekali pukul, langsung lepas kaitannya. Lalu ku ganti gembok itu dengan yang lebih besar. Dan yang paling penting ada kuncinya. Selanjutnya aku kembali mengerjakan aktivitas biasa. Matahari mulai tampak sinarnya di ufuk timur. Lewat tengah hari, Papa memberi kabar yang mengejutkan. Papa mau keluar sama Mama. Kamu mau ikut? Pergi kemana? Ada teman kantor Papa meninggal. Rumahnya gak jauh dari kantor. Sendirian di rumah ini bukan ide yang mengasyikkan. Namun karena tujuan Papa melayat, aku menolak ajakan mereka. Karena paling-paling tidak akan lama. Oh, Papa jadi ingat. Kamu sudah bikin tangga, Jeff? Sudah, Pak. Aku taruh di samping rumah supaya gak kehujanan. Kalau sudah ada, besok Papa akan periksa loteng.
Malam tadi papa dengar di atas berisik lagi. Jeffrey akan bantu, Pak. Oke. Papa, besok Dewi datang kemari. Iya, Mama sudah cerita soal itu. Kamu juga pasti sudah kangen sama pacarmu. Kalau Dewi mau menginap, dia bisa tidur di kamarmu, dan kamu wajib tidur di luar. Terima kasih, Pak. Tapi kenapa besok bukan hari ini? Dia ada acara hari ini, Pak. Ketika Mama dan Papa pergi, aku segera sadar bahwa ini juga bukan pilihan yang baik. Rumah ini pandai sekali menggelisahkan perasaanku. Semua benda yang ada di dalam, meskipun aku tahu itu benda mati, seolah memiliki sepasang mata yang meruncing ke arahku. Pengalaman meliuk lesat di dalam ingatan tentang kepala mayat hitam yang penuh kengerian hingga kisah kematian pelukis Antigonia yang sukar dipercaya. Mengapa pria sekelas dirinya memilih ajalnya dengan cara itu? Dan apakah itu merupakan dorongan hatinya? Atau pihak lain yang belum diketahui? Hanya 30 menit aku betah di dalam rumah. Gary terlihat penyendiri hari ini, dan aku tak mau mengusiknya. Oleh sebab itu, lebih baik aku keluar. Aku memilih duduk-duduk saja di teras. Mau menelpon Dewi, pulsa habis. Sialan. Sementara itu langit terlihat mendung. Semilir angin mulai mengangkat aroma tanah. Aku mencoba mensyukuri aroma ini. Namun di ujungnya, benak ini kembali gelisah. Handphone pulsa sekarat ini tiba-tiba berbunyi ramai. Dewi menelpon. Aku di stasiun, katanya singkat. Kamu gak jadi ke jemput sekarang? Oke, tunggu. Dengan sendirinya aku melompat kegirangan. Dalam 5 menit aku sudah siap berangkat menuju stasiun. Kunci disimpan di bawah sebuah pot plastik hitam. Aku berjalan setengah berlari ke arah persimpangan, lalu menumpang ojek sampai di persimpangan jalan besar. Dari situ aku menyetop angkot warna biru yang akan berhenti dekat tujuan. Aku belum pernah menjejakkan kaki di stasiun E, hanya pernah melewatinya beberapa kali saat pergi ke kampung Mama. Stasiun tua peninggalan Belanda. Peronnya panjang, bangunannya sungguh berwibawa. Dewi belum menelpon lagi, tetapi aku selalu pintar mendapatkannya. Ia duduk tidak jauh dari pintu masuk. Dewi, suaraku terangkat lantaran senang bukan main. Gadis itu menyampingkan kepala, akan tetapi wajahnya tampak pucat dan getir hari ini. Terdapat bekas luka membiru di pipi kiri dan pelipis mata. Sekonyong aku duduk mendempet dan bertanya, "Kamu kenapa, sayang?" Pertanyaan demikian membuat nafasnya memburu. Ia terlihat ragu-ragu mengucapkan sesuatu. Sebelum kemudian, "Kamu gak perlu penasaran dengan surat itu. Dia sudah mati." "Dewi, ayo bicara perlahan supaya aku ngerti." Tinggallah di rumah itu dengan wajar, dan enggak usah peduli dengan omong kosong itu. Sungguh keadaan Dewi sejatinya lebih penting dari situasi di rumahku. Maka aku bertanya, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Dewi semata-mata menatapku nanar. "Papamu." Aku ragu dengan perkataanku, namun ia menangis deras sesudahnya. Aku berusaha menenangkannya dengan kata-kata, juga mendekapnya. Kejadian ini memancing perhatian selintas orang-orang yang berhilir mudik, namun aku tiada peduli. Singkat cerita, aku membawa Dewi ke rumah. Di dalam angkot pulang, gadis itu sudah jauh lebih baik ketimbang semula. Kami bercerita banyak, ketawa bersama keras-keras hingga menjadi pusat perhatian penumpang lain. Masa bodoh. Lalu kami turun di persimpangan. Sopir angkot sangat ramah. Ketika aku bayar ongkos 5.000 untuk berdua dan langsung pergi, ia mengucapkan terima kasih dengan lantang. "Kita jalan kaki saja." Dewi menolak menyewa ojek. "Lumayan jauh, sayang. Masih 3 km lagi sampai rumah. Dan ini hampir gelap. Lagi pula kita bisa kehujanan." "Aku udah lama gak jalan kaki sama kamu. Kalau nanti hujan memang kenapa?" Demikian selanjutnya kami berjalan kaki. Bersama Dewi membuat waktu terasa amat singkat. Meski seringkali harus gelap-gelapan melintasi jalan desa, semua ini jadi menyenangkan. Kami pun tiba di rumah pukul 20.15. Syukurlah, Mama dan Papa rupanya sudah pulang. "Nak Dewi, apa kabar?" Mama menyambut riang sekali. Memang begitulah ibuku dari dulu. Aku memacari Dewi sejak tahun pertama SMA. Dan sejak itu Mama sangat baik padanya. Papa juga sama baiknya. Tapi tentu saja berbeda perlakuan antara pria wanita dan sesama perempuan. Mama kebetulan baru menyiapkan hidangan malam yang dibelinya di luar.
Nasi dengan campuran lauk pauk yang terkenal dengan sebutan nasi jati. Dengan itu ia segera mengajak Dewi makan bersama. Pembicaraan berlanjut tanpa menghentikan keasyikan menyantap hidangan. Mama lebih menguasai obrolan, sedangkan aku dan Papa bisa dipastikan menjadi pendengar. Para wanita memang pintar sekali mengobrol. Terkadang arahnya pun tidak bisa diduga. Seperti yang berikut ini. Mama senang gak tinggal di sini? Dewi yang memulai. Seneng dong. Suasana lebih tenang. Syukurlah kalau Mama betah. Tapi Dewi, Mama melirik ke arahku. Dia ngeluh melulu, Wi. Ngeluh gimana, Ma? Biasalah, dia masih takut berlebihan sama hal-hal begitu. Memang ada hal-hal begitu di rumah ini. Nggak tahu deh. Jeffrey ngaku pernah lihat pocong. Mama, aku hampir saja menggebrak meja. Pocong? Katanya di lubang loteng itu. Dewi menoleh ke lubang yang dimaksud. Kemudian ia kembali dengan menampakkan senyumnya kepadaku. Selanjutnya, kekasihku berbicara. Jeff, kamu sudah dewasa. Berhenti mengkhawatirkan sesuatu dengan berlebihan. Bukan begitu sayang. Dengarkan dulu, oke? Maka ku biarkan Dewi berbicara. Jeff, ada banyak hal yang pantas membuat kamu takut. Tetapi itu bukan pocong dan sebangsanya. Bagiku masa depan lebih menakutkan. Aku nggak tahu dunia akan sekeras apa 15 tahun lagi. Sementara yang kamu takutkan cuma pocong. Itu nggak ada pentingnya sama sekali sayang. Dia cuma sosok dalam cerita. Atau kalaupun ada, apa yang harus kamu cemaskan? Seandainya dia hadir di tengah-tengah kita sekarang, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa juga. Dewi menuturkan semua kalimatnya dengan teramat lancar. Biasanya masih panjang dan aku tidak menyangkal bahwa yang diucapkannya benar. Sehingga lama-kelamaan aku mempertanyakan rasa takutku yang tidak beralasan. Ia membuatku terbuai dengan untayan kata yang menyusur dari bibirnya. Sampai aku tersadar kemudian di depan mataku terpajang sebuah cermin besar. Dan kaca itu rupanya memantulkan objek yang tidak wajar. Aku gemetaran. Gemetaran hebat karena pantulan itu. Bagaimana jadinya aku melihat Dewi dan Mama seutuhnya dalam tampak depan, namun aku menyaksikan punggung mereka di dalam cermin terbungkus kain kafan, terikat tali simpul sampai kepala. Mama, suaraku tercekat dengan nafas demikian sesak. Dewi, berhenti, aku takut. Apa yang kamu takutkan, Cep? Papa bertanya dengan tenang dari kursi sebelah. Lalu aku menginsafi sebuah pemandangan yang lebih mengerikan. Pantulan wajah dan tubuh Papa. Astaga, ia juga terbungkus kafan. Jeffrey, Dewi mendesis. Jeffrey, lihat Mama. Dan sekarang semua itu bukan sekedar pantulan cermin, melainkan pandangan yang sesungguhnya. Aku terjungkal keras, kepalaku membentur lantai. Namun penampakan di hadapan mata lebih membuatku ngeri daripada apapun. Dengan tergopoh, aku bangkit lalu berlari kencang keluar rumah. Berbarengan dengan pintu rumah terbuka, aku melihat kilo lampu sepeda motor bebek yang ditumpangi Papa dan Mama. Papa baru saja turun dari kendaraan, membuka pagar kemudian memasukkan motornya ke halaman. Meski dengan suara tercekik, pengalaman seram itu langsung kutumpahkan panjang lebar di depan orang tuaku. Begitu keduanya tiba, aku berani bertaruh dengan apapun bahwa cerita bukan karangan belaka. Bahkan aku tidak peduli jika Papa dan Mama masih menganggapku berlebihan. Lalu aku mengakhirinya dengan berkata, Papa, Mama, Jeff gak mau debat. Secepatnya kita harus pindah dari sini atau biarkan Jeffrey pergi kemana saja. Usai mendengarkan kisahku, Papa dan Mama malah menampakkan kesan yang tidak sesuai dengan perkiraanku. Mereka saling menautkan tatap, tidak terburu-buru menanggapi, melainkan seperti sedang memikirkannya dengan hati-hati. Kemudian Papa lebih dulu bersuara. Kamu bilang kamu tadi pergi ke stasiun menjemput Dewi? Iya, demi apapun. Jeff ke stasiun setelah dia telepon. Papa juga bisa tanya orang di warung dekat simpangan itu. Dia tadi melihat Jeff. Pada saatnya Mama bicara. Jeff, Mama minta maaf soal kejadian tempo hari. Mama juga khawatir dengan cerita kamu malam ini. Tetapi bisakah kamu menerima keadaan ini? Seenggaknya sampai kamu kuliah di kota yang kamu pilih. Pernyataan Mama demikian tentunya tidak cukup memuaskanku.
Maka aku bersiap menyanggahnya sebelum papa menyanggah istrinya. Nara, Jeff benar. Daripada debat, mengapa kita nggak sama-sama memikirkan cara untuk pindah? Karena ucapan suaminya itu, Mama secepatnya luluh. Kamu benar-benar mau kita pindah? Iya, angguk papa. Karena kita bertiga sudah membuktikannya. Jeffrey diganggu beberapa kali. Kamu juga pernah mengalaminya beberapa waktu lalu. Kalau papa sendiri, aku mendengar beberapa kali semacam keributan orang di atas loteng. Orang ribut? Itu bukan hewan, sayang. Terkadang aku menangkap suara tangisan sepanjang malam. Kenapa papa nggak pernah cerita sebelumnya? Selorohku. Sebab papa pikir masih bisa menahan. Namun kemarin, setelah papa bicara dengan teman kantor satu divisi, papa jadi tersadar. Ini bukan cuma tentang papa seorang, tapi juga kamu dan mamah kamu. Apa yang diceritakan teman papa? Dia dengar cerita. Katanya rumah ini bersama 2 rumah di sebelah kanan dulunya milik seseorang sampai kemudian dibeli oleh kantor papa pada tahun 2000. Kenapa begitu? Papa belum tahu. Selanjutnya ayahku menceritakan seorang karyawan yang tinggal di rumah ini sebelum kami, yang kisahnya sama persis dengan yang ku cari dengan tempo hari. Papa tahu kisah itu tentu saja belakangan ini. Rekan papa yang lain, pegawai bagian aset dan rumah tangga, nggak cerita sejak awal. Mungkin dia nggak tahu menau, tetapi sebenarnya asal kalian tahu, kita cuma diizinkan tinggal di sini 3 bulan lamanya. Itu karena mereka pasti sudah menghitung dampaknya, ujar mama. Entahlah Nara. Pembicaraan itu pada akhirnya dituntaskan papa dengan suatu kesimpulan. Kita bisa menyewa rumah yang sederhana di kota ini. Sesudah itu kami kembali berkumpul di meja makan. Mama, entah kebetulan macam apa, menghidangkan nasi jati yang dibelinya di luar. Aku menyantap sajian tersebut sambil memikirkan pengalaman sebelumnya. Dan aku pun berpikir liar, makanan apa yang sebenarnya kutelan saat bersama setan-setan itu. Kengerian yang membayang itu perlahan-lahan luntur karena orang tuaku sibuk berkisah soal lain-lain yang terdengar lebih menyenangkan. Hari baru mengganti hari yang lama. Aku bangun pagi, tak lama kemudian masuk telepon dari Dewi yang mengabarkan kalau ia sudah di jalan menuju stasiun. Jemput aku siang nanti di stasiun E, kata Dewi. Kamu baik-baik saja kan? Iya, aku baik saja dan sehat. Aku memimpikanmu 2 malam terakhir. Aku hanya tertawa riang sebelum ia berkata, kalian harus segera tahu tentang rahasia di rumah itu. Sampai ketemu nanti. Sebelum hari makin terik, pekerjaan harian sudah kutuntaskan dengan semestinya. Lalu aku mengumpulkan telur dari kandang. Dikarenakan aku tidak memungut telur hari kemarin, maka sekarang aku bisa menjual 2 kali lebih banyak daripada biasanya. Yang agak mengejutkan, papa ternyata membuntuti langkahku. Karena itu, aku segera menanyakan kenapa ia tumben-tumbennya ke warung, dan ia beralasan ingin membeli tali rafia. Mas Jeffrey, baru nganter telur lagi, ujar ibu pemilik warung. Kemarin gak sempet bu, sibuk pacaran sih ya, mesra banget berduaan malam-malam. Lalu ia buru-buru menutup mulutnya dengan lagak bersalah. Ucapan ibu warung itu menjadi kejutan yang lain. Itu artinya dia melihatku bersama orang lain melintasi jalan ini. Bagaimana dengan papa? Aku tahu ia pun terkejut walau kelihatannya tenang. Sesampainya di rumah, papa bicara. Untuk soal ini, kamu gak perlu berdebat dengan mamamu lagi. Papa usahakan kita akan pindah secepatnya. Terima kasih, Pak. Ucapku tulus. Jeff, kamu selama ini memelihara ayam petelur. Apakah ada untungnya? Tentu ada lah, Pak. Jawabku dengan derai tawa. Kalau Papa boleh tahu, berapa selisihnya? Sekitar 55% dari harga jual kalau ditawarkan langsung ke warung. Hebat. Itu termasuk untung besar. Benarkah, Pak? Tentu, 55% itu sangat membantu kamu saat ada resiko yang gak disangka. Memang sih, ayam bisa aja sakit dan gampang mati. Kecuali itu, suatu saat pun kamu harus menggantinya dengan yang masih produktif. Tapi Jeffrey bisa menjualnya, Pak. Harganya bagus menjelang lebaran. Benar juga. Papa kenapa tanya itu? Oh, Papa cuma berusaha cari spesifikasi rumah yang cocok untuk kita bertiga. Kalau yang memungkinkan cuma rumah kecil nggak masalah, Pak. Ini kan cuma hobi.
Hobi tapi bisa dapat uang malah lebih bagus, Jeb. Papa serius akan pindah secepatnya? Iya, itu yang kita sepakati kan. Terima kasih, Pak. Kalau Papa mau, suruh saja aku untuk keliling cari rumah di kontrakan di kota ini. Enggak usah, Jeb. Papa udah dibantu teman kantor. Tetapi kamu boleh datang ke beberapa rumah yang sudah Papa pilih. Makasih ya, Pak, ucapku tanpa bosan. Di tengah obrolan itu, si Ireng menampakkan paruhnya dan langsung bertengger di cagak bambu. Ia sudah tahu di mana makanannya. Dan kebiasaannya adalah berkoak girang setelah makan. Seakan-akan ia berterima kasih pada kami. Gara-gara Ireng, aku teringat Gary. Ia belum makan pagi ini, juga sejak kemarin berdiam sepi di kandang. Aku mau kasih makan Gary terus bawa dia jalan-jalan, Pak. Wah iya, kasihan dia kalau jarang dibawa keluar. Maka aku tinggalkan Papa untuk mengasuh Gary. Mama tampak sedang membuat sesuatu di dapur. Tercium aroma butter yang mengharumkan sekitarnya. Bikin cake, Mah? Iya, sahut Mama seadanya. Aku bergabung dengan Mama, menyiapkan daging ayam untuk makanan Gary. Anjing itu menyambut kedatanganku dengan bersemangat, namun sopan. Ia segera makan sangat lahap. Setengah jam kemudian, baru ku ajak dia berolahraga keluar rumah. Gary tampak senang diajak jalan-jalan. Rutenya yang dekat-dekat saja. Berjalan sampai persimpangan, lalu ke kiri dan kembali pulang. Sampai di rumah, kubiarkan anjing itu bermain di halaman belakang. Waktunya mandi dan pergi ke stasiun E untuk menjemput Dewi. Dia sudah mengirim SMS bahwa dalam 1 jam ke depan, ia bakal tiba di tujuan. Aku melakukan semuanya dengan cepat dan telah siap 10 menit kemudian. Mama, Papa, Jeffrey pamit dulu, sekalian pinjam motor ya. Aku menghampiri Mama untuk menyalami tangannya. Ia mengatakan Papa ada di halaman belakang. Aku pun beranjak ke belakang dan secara kebetulan, kulihat dia sedang mengintip dari celah di bawah pintu besi seperti yang kukerjakan kemarin. Pelan-pelan ku dekati lelaki itu. Ia segera menyadari kehadiranku. Lalu ia bergerak cepat ke arahku dan berkata mendesis. Ini bahaya, Jeff. Papa barusan dengar 2 orang bicara di luar. Apa yang Papa dengar? Ujarku mendesis. Sepertinya mereka sedang bersekongkol mencelakai kita. Papa juga dengar mereka menyebutkan nama-nama kita bertiga. Jeffrey akan periksa sekarang, tandasku tanpa ragu. Akan tetapi Papa menghadang dengan alasan kalau cara itu tidak strategis. Bukankah Papa punya air gun? Iya. Kita harus periksa bangunan kecil di luar sana. Jeffrey curiga ada sesuatu di dalamnya. Ada bangunan di balik tembok ini? Dengan tergesa ku paksa Papa mengambil pistol air gun simpanannya. Ia akhirnya menurut, sedangkan aku segera mengambil kunci untuk membuka gembok. Kemudian kami berdua bergerak patroli. Aku di depan, menenteng pistol dengan penuh waspada. Kami berjalan pelan menuju rumah yang dimaksud. Kebun ini luasnya tidak karuan dan agak gelap karena pepohonan rindang. Pelan namun pasti, langkah kami semakin dekat dengan tujuan. Aku mengendap-endap di sisi tembok bangunan sekecil langgar itu. Kemudian berhenti sebentar, begitu sampai di ujung. Nafasku bergerak teratur. Tidak ada yang kutakutkan, kecuali hantu, dan tentu saja Tuhan. Dalam hitungan ketiga, aku menyerbu ke dalam bangunan tersebut. Kosong. Mereka pasti lari ke arah lain, ujar Papa. Namun kami menemukan di dalam bangunan itu, sebuah altar batu membentang sepanjang tubuh manusia dewasa. Selain itu, ada pula wadah-wadah pahatan batu seukuran ember kecil di setiap sudut ruangan. Hal ini tentu membuat kami bertanya-tanya. Tempat macam apa ini? Papa terheran-heran. Mungkin ada hubungannya dengan rumah yang kita tempati, ujarku. Kami bergegas pergi. Kulihat sepintas sumur timba di sebelah bangunan itu yang lubangnya tertutup seng. Namun tali karetnya masih tampak normal. Sumur ini tampaknya masih dipakai, kata Papa seraya menuju genangan air di sekitarnya. Padahal tempat ini seperti sangat terpencil dari pemukiman. Sebelum benakku makin liar, Papa tiba-tiba menanyakan keberadaan Mamah di rumah. Dengan itu kami melesat pulang bagai dikejar beruang. Kalian dari mana saja? Mama bertanya sambil memegang loyang panas yang baru saja dikeluarkan dari oven. Sementara itu di sisi lain, tadinya aku berharap hadirnya Dewi bisa melipur penat pikiran. Meski aku tahu ia juga hendak membaca surat yang dikirim untuk pamannya.
Kenyataannya jauh betul dari keinginanku. Dewi sejak awal sudah menunjukkan ketegangan. Ketika aku berjumpa dengannya di stasiun, ia langsung menagih surat yang kusinggung waktu itu. Tentu saja, aku tidak membawa surat itu. Lalu ia minta diantar ke rumah secepat-cepatnya, ketimbang mampir kemana dulu kek. Sehingga aku terpaksa menuruti maunya sambil memendam jengkel di dalam hati. Begitupun ketika akhirnya bertemu papa dan mama. Alih-alih bersikap ramah, justru sikapnya malah kian tegang. Gadis itu tanpa sungkan langsung menanyakan surat untuk Antigonia. Bicaranya terdengar kurang mengenakan. Kemudian mama menelusur ke dalam kamarnya, lalu memberikan surat tersebut yang masih tersegel dan kertasnya telah menguning. Surat itu langsung dibukanya di depan kami bertiga, dan ia membacanya dengan mimik kaku. Selanjutnya Dewi melipat dan memasukkan isi surat ke dalam amplop. Lalu ia menelpon. Sepertinya ayahnya yang sudah sangat tua, dan kami cuma bisa menunggu dengan sabar. Benar, ini memang surat untuk paman saya, ucap Dewi kepada orang tuaku dengan nada melunak. Terima kasih sudah menyimak sebaik-baiknya. Sebenarnya apa yang terjadi, nak? Mama langsung pada sasaran. Sebuah buku bersambul kulit diperlihatkan gadis itu dari dalam tas ke hadapan kami. Ini adalah buku harian paman saya. Saya sudah minta izin bapak. Jadi kalau mama, papa, dan Jeff mau membacanya silakan. Buku catatan ini akan menjelaskan masalah yang terjadi. Untuk situasi semacam ini hanya papa yang pantas bicara. Dan ia mengatakan, kami merasa nggak pantas membaca tulisan almarhum yang barangkali banyak sekali rahasia. Namun kalau Nak Dewi bersedia, kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rumah ini penuh kutukan. Kata-kata gadis itu menghujam dan terasa tajam. Dan ia masih punya beberapa kalimat yang selanjutnya. Paman saya meninggal di rumah ini. Ia berdiri di atas meja dengan kaki terpaku. Tubuhnya menyandar tembok sampai menjadi tulang belulang. Berbulan-bulan kemudian, jasadnya baru ditemukan oleh berandalan asing yang berkeliaran dengan pacarnya. Padahal berbulan-bulan sebelum kematiannya, paman saya dilaporkan hilang. Mengapa bisa sampai begitu? Salah satu catatan paman menjelaskan bahwa ia tahu banyak rahasia rumah ini. Celakanya, ia sudah tahu dari awal, namun tetap menantang kenyataan dengan datang kemari. Aku dan orang tuaku saling menatap tidak menentu. Kelanjutan cerita ini sepertinya sangat berbahaya dan sukar dipahami. Nah Dewi, tolong jelaskan selengkapnya dari awal, ujar mama memohon. Selanjutnya Dewi berkisah panjang sekali, yang mana semakin jauh ceritanya, aku merasa semakin ketakutan, sekaligus makin percaya tentang kutukan yang disebutkannya di awal. Kisahnya sebagai berikut. Pelukis Antigonia atau Jaka Niskala menggebu-gebu pikirannya setelah dikisahkan tentang sebuah rumah yang dulu dimiliki seorang paranormal yang menjadi tempat penyimpanan mayat tumbal sekaligus situs mencari kekayaan. Ia menyatakan tidak terlalu percaya pada kisah itu. Namun, di saat yang bersamaan, ia ingin membuktikan kebenarannya. Tidak ada yang mengerti kenapa ia mengambil sikap seperti itu. Sehingga datanglah ia ke rumah ini pada suatu hari di tahun 1991 dengan cara nekat dan sembunyi-sembunyi. Ia berusaha sebisa mungkin tidak diketahui orang lain, menjalani hidup dan melukis di rumah ini sampai dengan 35 hari lamanya. Sepanjang waktu itu tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya hingga tulang belulangnya ditemukan. Menurut catatan yang ditulis Antigonia, ia sendiri tidak tahu secara persis kapan si dukun sakti membangun rumahnya. Yang ia ketahui adalah kisah-kisah yang berlangsung mulai sekitar tahun 1975 sampai 10 tahun setelahnya. Nama dukun itu Ratumbala, berasal dari sebuah daerah di tengah-tengah Pulau Jawa. Konon, ia memiliki keampuhan dalam hal ritual pesugihan yang tidak ada bandingannya, dan tidak ada pula yang dapat menjelaskan dari mana datangnya kesaktian itu. Seiring bergantinya waktu, ia didatangi banyak orang yang mengetahui dirinya secara terbatas. Orang-orang itu kemudian menaati
tanpa berpikir panjang. Mereka datang dengan tujuan klise, ingin kaya, jaya, dan semacamnya. Kemudian Ratu Mbala memberikan syarat, yaitu mereka harus menumbalkan orang lain sebagai sarana ritual. Tidak ada batasan tumbal itu harus berasal dari kalangan sedarah atau orang asing, pria atau wanita, muda maupun tua. Yang penting tumbal manusia. Selain itu terserah caranya bagaimana, mau dibedil, ditusuk, dicekek, diracun, atau diteluh. Yang penting ia meniatkannya sebagai tumbal. Dan setelah korbannya mati, si pelaku harus membawa mayatnya yang telah dikafan ke hadapan Ratu Mbala. Para pengikutnya yang sudah hilang akal tentu tidak berat hati memenuhi syarat tersebut. Mereka sudah paham, yang namanya pesugihan itu mutlak membutuhkan tumbal. Bohong jika ada dukun sesumbar pesugihan bisa dilakukan tanpa tumbal. Konon, hampir semua tumbal pesugihan Ratu Mbala mati dengan jalan mistis. Juga hampir semua tumbal itu dibawa ke hadapan Ratu Mbala dengan cara membongkar kuburan. Ratu Mbala disebut tidak pernah meneluh. Ia hanya menjanjikan keuntungan dari ritusnya. Ada 3 rumah sejajar di jalan desa ini. Bangunan pertama adalah tempat penyimpanan pocong pesugihan. Bangunan kedua dihuni oleh Ratu Mbala bersama istri dan 4 anaknya. Bangunan ketiga merupakan rumah singgah para pelaku ritual. Rumah penyimpanan pocong pesugihan tidak dihuni siapapun, walau sekedar seorang penjaga. Di dalamnya terdapat puluhan lemari, yang setiap lemarinya memuat 4 jasad yang telah membusuk. Para pengikut Ratu Mbala akan datang setiap 1 periode pasaran atau 35 hari sekali, lalu melakoni ritual malam hari di sebuah bangunan kecil di belakang rumah penyimpanan pocong. Tidak ada informasi terlalu lengkap mengenai ritual tersebut, kecuali setiap orang diwajibkan mandi bersama dengan pocong tumbalnya sebelum menggelar ritual. Di samping orang-orang yang taat padanya, Ratu Mbala pada akhirnya memiliki pembenci. Suatu hari ia malah diteluh hingga menimbulkan akibat yang tidak bisa dicegahnya. Ia pun mati dengan cara yang menyiksa. Demikian juga istrinya. Namun, satu malam menjelang ajal, Ratu Mbala bersumpah bahwa ia sejatinya tidak pernah pergi dari tempat kekuasaannya. Lalu ia mati keesokan siang. Jasadnya dibawa oleh 2 murid kepercayaannya untuk disembunyikan di sebuah tempat, alih-alih dikubur atau dikremasi. Sejak kematiannya, tidak ada yang tahu di mana jenazah Ratu Mbala dan bininya. 2 murid yang paling ia percayai sepertinya mampu menjaga sumpah setia terhadap keinginan gurunya. 2 murid itu pun tidak diketahui identitasnya. Namun demikian, Antigonia cukup percaya diri menduga kalau mereka diletakkan di bagian atap rumah penyimpanan pocong. Ia meyakini hal itu dalam tulisannya yang ditulis setelah menetap di rumah ini. Akan tetapi, ia tidak menyebutkan alasannya. Sejak kematiannya, 3 rumah itu berpindah tangan sebanyak 2 kali. Entah bagaimana caranya. Tiada catatan yang menjelaskan siapa pembeli yang pertama dan kedua. Agaknya cukup banyak pengetahuan Antigonia yang tidak dilengkapi informasi lebih utuh. Tulis sang pelukis, bangunan itu hanya melanjutkan kisah mengerikan yang baru. Kata Antigonia, siapa saja yang menempati rumah itu lebih dari 35 hari tidak akan bisa keluar dengan selamat. Menurut kisah yang sampai kepadanya, mereka yang melewati batas waktu tersebut akan terjebak di sebuah alam yang dikiranya masih sama. Atau dengan kata lain, sekeras apa mereka mencoba pergi, mereka akan kembali ke rumah itu. Antigonia tertarik membuktikan kisah itu karena ia sendiri tidak percaya. Menurutnya, bagaimana mungkin hal itu dianggap kebenaran? Padahal tidak ada yang selamat setelah 35 hari dan berhasil keluar dari tempat itu. Lantas kenapa ada cerita semacam itu? Faktanya, pelukis itu tewas dengan pola yang sangat aneh. Di akhir hidupnya ia mengatakan, "Aku hampir tidak bisa mengenali diriku." Bisikan itu terus-menerus mendesing di telinga. Pikiranku tidak mampu lagi membedakan apa yang nyata dan tidak. Sementara perutku sangat lapar.
karena aku tidak mendapatkan makanan selama berhari-hari. Aku berjalan sangat jauh, sungguh sudah sangat jauh, tetapi aku selalu kembali ke rumah biadab ini. Demikian akhirnya Antigonia mati dengan metode yang sukar sekali dipahami. Memaku kakinya, lalu berdiri menyandar sampai mati. Orang waras mana yang sampai pikirannya ke situ? Dan keterbatasan informasi mengenai penyebab kematiannya membuat hal itu semakin sukar dicerna. Kenapa ia menempuh jalan yang sulit ketimbang metode yang lebih mudah? Misalnya minum potas atau gantung diri. Selain itu dia sudah kelaparan. Kenapa tidak bersabar sedikit lagi? Meski begitu, tulisan Antigonia di akhir hayatnya menjawab keingintahuannya tentang bagaimana kisah itu sampai. Sadar maupun tidak, ia telah membuktikannya. Mungkin sebelumnya ada orang lain yang tinggal di rumah ini dan menulis pengalamannya di buku harian. Dewi menyudahi kisahnya. Berkenaan dengan itu, Mama langsung menanyakan suaminya dengan nada cemas. Papa sebelumnya bilang, orang kantor memberi batas waktu 3 bulan untuk di rumah ini. Benar, sahut Papa. Namun sekejap kemudian ia tampak menyadari sebuah kekeliruan yang teramat besar. Siapa orang itu, Pak? Karyawan bagian aset dan rumah tangga. Coba lihat surat izin dari kantor. Mama terus mencecar. Surat izin? Papa seolah tidak siap dengan pertanyaan itu. Bukanlah itu wajib, Pak. Ya itu seharusnya. Astaga, bagaimana kita tinggal di sini tanpa surat, Pak? Papa seorang manajer keuangan, umurnya 50 tahun. Pengalamannya di bidang itu tidak terbantahkan. Ia berteman akrab dengan setumplek data yang berisi angka-angka, bahkan pasal-pasal regulasi. Pendek kata, dia semacam komputer hidup yang sangat teliti. Namun ia terpleset dengan begitu mudah perkara surat keterangan izin pakai dari perusahaan. Seolah-olah ia seorang amatir. Ia mungkin terjepit dengan keadaan yang membuatnya menerima fasilitas tanpa berpikir panjang. Lantas siapakah karyawan bagian rumah tangga itu? Dan kenapa ia memberi batas 3 bulan? Itu seharusnya dicari tahu. Lalu, properti ini sebetulnya milik siapa? Aku tidak yakin ini aset perusahaan tempat Papa bekerja. Aku sangat menyesali keadaan ini. Tetapi mau bagaimana lagi, semua sudah terlanjur. Dan kami semua terlena tanpa memahami dasar hukumnya. Aku tidak akan menyalahkan Papa. Menyalahkan seseorang adalah kesalahan jika keadaannya sudah sedemikian salah. Dewi lantas membangkitkan kesadaran dengan bertanya, Papa sudah berapa hari sejak pindah ke sini? 35 hari. Ucap Papa tanpa ragu. Kemudian Dewi menyambar, kita harus pergi dari sini, paling lambat sebelum pergantian hari. Ini menjadi malam paling mendebarkan seumur hidupku, seiring kisah yang telah disampaikan oleh Dewi. Aku tidak bisa menyangkal cerita itu dan benar atau tidak bukanlah hal yang penting kami pertanyakan lagi. Papa mengatakan kepada kami bahwa tidaklah mungkin meninggalkan rumah ini seperti saat datang, yang artinya kami mesti pergi secepatnya dengan barang-barang bawaan seperlunya saja. Lalu kami setuju dan segera beranjak mempersiapkan diri. Papa bertanya, Nak Dewi, kamu ingin pulang sekarang atau kita akan pergi bersama? Ucap Dewi sungguh-sungguh. Kutinggalkan gadis itu di kursi depan, sementara aku berada di dalam kamar untuk mengumpulkan barang-barang penting yang akan dibawa. Dan itu tidak banyak, hanya ijazah, beberapa potong baju, Walkman dan kaset yang jarang dipakai, lalu sisa papir, dan beberapa jumput. Kertas printing dan dedaunan kering itu segera kuremas, lalu kubuang di lantai. Dalam 5 menit semuanya sudah selesai, dan aku siap pergi. Barang-barang itu kujejalkan di dalam tas gemblok. Ada banyak lagi pakaian yang tersisa. Tapi biarlah. Ku harap Papa segera selesai juga. Apalagi Mama, yang terbiasa selalu membawa barang bawaan banyak saat bepergian kemanapun. Puluhan ekor ayam petelur akan kutinggalkan di rumah ini, dan aku akan menawarkannya seharga berapapun kepada pemilik warung. Kalau ia atau kenalannya ada yang berminat meneruskan usaha itu. Yang jelas, setelah meninggalkan rumah ini, aku tak mau sekalipun kembali. Namun, aku teringat yang lain. Hewan di rumah ini bukan cuma ayam. Ada gagak. Dia tidak perlu dipikirkan. Sebab dia sendiri cuma penghuni, tidak tetap.
Tapi bagaimana dengan anjing? Anjing? Aku hampir lupa punya anjing. Gary tidak punya pilihan kecuali ikut bersamaku. Ia makhluk yang paling rentan di rumah ini. Aku tidak kenal seorang pun dekat-dekat sini yang kiranya bisa diserahkan hewan itu. Tidak semua orang bisa menerima anjing. Bahkan yang bisa menerima pun belum tentu sanggup mencukupinya. Lagi pula hewan itu kan berasal dari adopsi kawan sekantor papa. Oleh karenanya aku mendatangi papa di kamarnya untuk mengutarakan mauku. Tentu saja, Gary harus kita ajak pergi kemanapun, lugas papa. Kemudian aku segera mendatangi si anjing Beagle di kandangnya, hingga aku menjumpai keadaan yang sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya. Anjingku terkapar penuh luka, kakinya mengucurkan darah dari sejumlah luka bacok. Selain itu terdapat bekas tusukan di atas kaki depan yang mungkin menembus jantung. Dan yang lebih mengerikan lagi, kedua matanya hancur seperti ditusuk alat pemecah es batu. Tanpa harus melihat lebih dekat, aku ragu ia masih selamat. Tidak sanggup hatiku menanggung kejadian ini. Dengan terpatah-patah aku melangkah mundur dan memberitahukan hal itu kepada papa. Gary tewas, jantung matanya ditusuk. Suaraku gemeteran. Aku nggak tahu siapa yang menghabisinya. Orang tuaku kemudian menyaksikan sendiri nasib busuk yang menimpa Gary. Pada wajah keduanya terpancar kesedihan seperti yang kurasakan. Akan tetapi, papa segera mengendalikan situasi ini dengan berkata, kita akan tinggalkan dia di situ. Siapa yang melakukan itu padanya? Bukan saatnya kita memikirkan itu, Jeff. Baiklah, aku akan menguburnya. Ujarku memberi pengertian. Kita nggak bisa kehilangan waktu, Jeff. Kilah papa. Nggak akan lama, Pak. Jeff janji akan selesai dalam 15 menit. Untuk kali ini jangan bantah papa. Untuk kali ini jangan bantah papa, Jeff. Papa sendiri yang suruh Jeff menguburkan gagak. Kenapa sekarang nggak boleh? Jeff! Bentakan papa begitu keras hingga kepalaku terasa berputar sekejap. Namun sesudah itu aku jadi tersadar dan menuruti ucapannya. Papa bukan lelaki yang sedang membentak. Sebaliknya, ia selalu bersuara dengan tenang dan berpikiran jernih. Ia bahkan masih setenang air di danau sewaktu aku membuat masalah dengan polisi. Oleh karena itu, aku tidak ingin membuatnya tambah naik darah. Kemasi barangmu, lirih papa. Sudah beres, Pak. Kalau begitu tunggu papa dan mama. Sebentar lagi kami selesai. Aku hanya mengangguk. Kamu bisa membuatkan teh untuk pacarmu. Jangan biarkan dia sendirian. Ucapan papa yang ini juga benar. Kemudian aku bersih cepat menemui Dewi di ruang depan. Dewi? Tidak kelihatan gadis itu di tempat semula. Bergeser entah kemana. Lalu aku memeriksa kamar. Namun gadis itu pun tiada. Kamar mandi, dapur, ruang makan, halaman depan, samping, dan belakang. Pendek kata, seisi tanah dan bangunanku jelajahi. Tetapi sia-sia belaka. Maka aku berhenti di depan kamar papa untuk melaporkan keadaan ini. Berbarengan itu mereka berdua baru saja hendak melangkah pergi. Ada apa, Jeff? Mama bertanya cemas. Dewi nggak ada, Ma. Apa maksud kamu Dewi nggak ada? Dia pergi entah kemana. Barusan ia masih di situ sebelum papa keluar melihat Gary. Aku sudah mencarinya ke semua sisi rumah. Papa menjatuhkan koper jinjingnya, lalu merengkuh keras pundakku disertai ancaman. Bukan begitu caranya menjadi lelaki. Sekarang juga kamu keluar. Cari dia sampai dapat. Dan kita nggak akan pergi sampai kapanpun tanpa anak itu. Ku ambil lebih dulu lampu senter di kotak perkakas, lalu melesat secepat tupai. Jalan pedesaan gelap betul. Seandainya tidak kusinari dengan senter. Sampai di simpangan jalan belok kanan. Kemudian aku berhenti di warung kelontong yang pemiliknya sudah mengenalku. Ibu, lihat cewek seumuran saya lewat sini. Cewek? Rambutnya segini. Aku menirukan potongan rambut Dewi. Oh, pacar Mas yang itu? Benar. Saya nggak lihat, Mas. Geleng ibu warung. Yang ibu lihat jalan sama saya malam itu? Iya, saya tahu. Tapi saya nggak lihat, Mas. Coba saya tanya dulu sama suami. Suami wanita itu segera muncul di hadapanku dan mengatakan, kalau nggak salah ingat, barusan ada yang lewat. Ciri-cirinya rambut pendek. Iya, kayak yang dibilang istri saya. Barusan, Pak. Iya, sekitar 10 menit lalu, Mas. Ke arah mana dia, Pak? Ke jalan besar, katanya seraya melempangkan jari.
Perburuan segera kulanjutkan. Aku berlari ke jalan besar, lantaran sudah tidak ada ojek mangkal jam segini. 5 menit berselang. Jalan ramai terhampar di depan mata. Tiba-tiba aku menyesali kebodohanku. Kenapa tidak pakai motor saja? Tidak ingin mengulang kebodohan, aku mendatangi sebuah toko pulsa untuk membeli voucher. Yang penting adalah memastikan di mana pacarku sekarang. Boleh jadi sebenarnya ia merasa takut lalu pergi tanpa pamit. Setelah handphone terisi pulsa, aku menghubungi gadis itu. Dan rupanya diangkat. "Kamu kemana sayang?" Dewi menyambar lantang. "Aku mencari kamu," ujarku berdebaran. "Aku cuma keluar sebentar rumah, lihat-lihat halaman rumah. Anjingmu kasihan sayang. Aku cari-cari kamu sejak tadi tapi kamu gak ada." "Itu karena rumah ini sangat besar. Kamu segera pulang ya, papa mama cemas nungguin kamu." Selain suara Dewi, terdengar pula sayup-sayup papa dan mama sedang bicara dengan nada panik. "Aku pulang sekarang," pungkasku. 10 menit berikutnya, aku sudah tiba di rumah. Namun belakangan aku sadar bahwa diri ini telah dikibuli 2 kali dengan cara yang sama. "Di mana Dewi?" Pertanyaan mama membuatku sempoyongan. Waktu merambat cepat, bahkan lebih cepat daripada saat bersama perempuan yang kusenangi. Pukul 22.10, sementara Dewi belum kembali. Aku sudah menghubunginya sampai baterai kempot, tetapi tidak sekalipun tersambung. "Aduh, Dewi, kenapa nggak jujur saja dari awal kalau kamu mau pulang duluan?" rintih mama. "Kalau dia pulang, kemungkinan besar dia akan naik bus, bukan ke stasiun." "Dia nggak mungkin pulang," sanggah papa dengan percaya diri. "Maksud papa masih ada di sekitar tempat ini, Pak?" Papa memandangku lalu berkata, "Dia bahkan masih di rumah ini." Dengan sendirinya otakku memutar memori, melacak kilasan pengalaman dan informasi yang bersumber dari mana saja. Hari-hari pertama kami tiba, kehadiran Gary yang tidak henti-hentinya meraung ke atas loteng. Lalu ingatanku meloncat jauh pada cerita Dewi yang bersumber dari catatan Jaka Niskala. Aku segera merasakan ada pertautan dari semua itu dengan lenyapnya Dewi malam ini. Si dukun keparat Ratumbala yang bersumpah di akhir hidupnya yang hina, lalu wasiatnya yang dijalankan 2 murid kepercayaannya. Bagaimana jika dugaan sang pelukis itu bukan sembarang prasangka? "Kita harus membongkar loteng," tandas papa dengan sangat yakin. Tanpa menunda-nunda, aku keluar rumah untuk membawakan tangga. Kemudian tangga itu dipasangkan ke lubang loteng. Sekarang aku tidak punya pilihan selain mencoba setiap kemungkinan. Dewi mungkin terjebak di atas dalam situasi yang tidak ia pahami. "Papa naik duluan," ujar lelaki itu. Mama tiba-tiba bicara. "Bagaimana dengan mama?" Ucapan mama ada benarnya. Jika Dewi bisa hilang sekejap mata ketika sedang sendirian, mungkin pula hal itu dapat menimpa siapapun. Karena itu kami sepakat agar mama ikut naik ke loteng setelah papa sampai. Papa tiba di atas dengan cepat, kemudian mama dan aku yang terakhir. Pengap udara langsung membekap hidung. Papa mengedarkan cahaya ke sepenjuru mata angin. Dipandang sepintas, tiada beda loteng rumah ini dengan rumah-rumah pada umumnya. Cuma ruang kosong tempat laba-laba bersarang dan cicak mencari penghidupan. Hanya saja, di loteng ini rupanya terdapat sebuah peti kayu, jumlahnya 2 buah. Peti-peti itu diletakkan berdempetan di ujung sebelah kanan. "Itu mungkin peti mati Ratumbala dan istrinya," lirih papa. "Tapi di mana Dewi? Kita harus memeriksa isinya." Jawaban papa tidak meyakinkan. Jelas-jelas Dewi tidak ada di loteng ini. Namun akhirnya papalah yang memimpin penyelidikan ini. Aku dan mama mengikuti langkahnya, berjalan pelan di atas susunan papan yang ditopang kayu balok. Untuk alasan yang aku sendiri tidak paham, aku membawa sebuah golok sembelih. Pandanganku bersiaga penuh, mengawasi kiri dan kanan, depan dan belakang. Kemudian aku berhenti ketika papa menghentikan langkahnya. 2 peti mati itu tepat di bawah pandangan mata. Papa kemudian membuka peti tersebut dua-duanya. Sinar lampu dihalaukan ke situ. Seketika kami terperanjat bukan main. 2 mayat terbungkus kafan rupanya sungguh ada di dalam peti-peti tersebut. Yang satu adalah mayat lelaki, yang lain mayat perempuan. Wujud keduanya sungguh amat teramat buruk. Wajahnya kelabu, hampir menghitam, kering dan penuh lubang menganga. Namun anehnya mereka belum lagi menjadi tulang belulang.
Aku segera tersadarkan dengan tujuan utama pencarian ini. Dewi nggak ada, Pak. Kita harus cari kemana lagi? Papa terdiam belaka. Ia pasti merenungi pikiran yang sama. Mayat-mayat itu tidak berguna. Yang kami inginkan semata-mata Dewi kembali. Namun demikian, sesudah itu terdengar tangis seorang gadis yang kukenal yang suaranya melesap ke telingaku. Papa Mama dengar? Dan mereka mengangguk bersamaan. Papa secepatnya mengarahkan senter ke seantero ruangan. Tak luput ke bagian paling atas yang ditutupi susunan rangka dan genteng tanah liat. Namun tidak kami jumpai seorang pun. Daripada itu, sesuatu yang lain terjadi tanpa disangka-sangka. Senter di tangan Papa terlempar dengan sendirinya ke ujung loteng, seolah dilontarkan oleh seseorang. Lalu tempat ini menjadi gelap gulita. Aku bawa senter kecil, Pak, ujarku gemetaran. Selanjutnya aku cabut senter dari kantong celana, lalu menghidupkannya. Hanya saja, aku tidak siap dengan kenyataan yang ada berikutnya. Bersamaan dengan kembalinya cahaya, aku menyaksikan begitu banyak bungkusan mayat berjajar tegak di sepanjang sisi tempat ini. Tangan dan kaki ini sontak terasa loyo. Jantung jangan ditanya. Akan tetapi Mama langsung berusaha meneguhkan pikiranku dengan kata-kata yang sangat keras dan menantang. Mereka semua gak akan bisa berbuat apa-apa kepada kita, sayang. Kata-kata itu menggema di relung pikiran ketika mataku terpejam. Sebab semua sosok itu sangatlah menyeramkan. Ajaibnya, sugesti yang Mama ucapkan memaksaku memunculkan nyali. Jangan harap kamu masih punya kesempatan untuk takut, nyaring Mama kemudian. Dengan itu aku berusaha sekuatnya menumpas rasa takut yang terlalu lama mendera. Dan aku ingat tujuan Papa membawa kami ke sini, yaitu untuk berusaha menemukan Dewi. Mama benar, aku tidak lagi punya pilihan untuk menakutkan apapun. Penglihatanku kemudian tersingkap, sehingga aku menyaksikan terlalu banyak pocong berdiri di sisi tempat ini. Bentuk mereka kurang lebih seperti dua mayat yang terbaring di dalam peti mati. Mereka semua tidak bergeming di tempatnya, tidak pula mengeluarkan suara. Hanya sepertinya mereka mengeluarkan bau teramat busuk yang memeningkan kepala. Aku menunggu Papa bertindak, namun ia diam saja. Hanya matanya yang mengitari tempat ini. Papa, ucapku lirih. Shh, desisnya. Kamu dengar itu? Aku tidak mendengar apapun, kecuali beberapa saat kemudian aku menangkap suara Dewi sedang memanggil-manggil nama kami. Kok sepertinya suara itu dari bawah, ujar Mama. Itu suara Dewi. Lama-kelamaan lolongan Dewi dari bawah kedengaran makin nyata. Ia memanggil-manggil nama kami secara bergantian. Dewi, Mama mengundangnya dengan keras. Mama, kami di atas lonteng mencari kamu, Nak. Mama, Jeff, Dewi takut di sini, ucapnya tersengguk. Tunggu sebentar, Nak, kami akan segera turun. Jangan-jangan cuman kita yang gak bisa melihat Dewi, ujar Mama. Lalu kukatakan pada Papa, Pak, kita harus turun sekarang, Pak. Tidak, Jeff, kita akan tetap di sini. Mulanya aku tidak mengerti maksud perkataannya, hingga setelah itu aku menjumpai satu keganjilan yang lain. Entah sebab apa, Papa tiba-tiba ketawa gelak-gelak. Aku langsung menoleh ke arah Papa dan senyumnya yang aneh berkelebat di mataku. Berbarengan dengan itu Mama bertanya, apa yang terjadi pada Papa? Kemudian aku menduga kalau lelaki itu sepertinya kehilangan kendali atas pikirannya. Ia menjauh dari kami dengan langkah yang perlahan dan terus ketawa aneh seperti itu. Kenapa harus pergi dari rumah ini? Ujar Papa sempoyongan. Papa akan di sini. Begitu juga kamu, Mama, dan anak gadis yang dadanya besar mulus itu. Kalimat terakhir yang diucapkan Papa semakin meyakinkanku kalau ia tidak bicara dengan pikirannya sendiri. Sontak ku dekati lelaki itu, tetapi Mama menahanku dengan cukup kuat. Jangan dengarkan dia, Jeff. Papamu gak akan mengucapkan itu. Mama salah paham. Aku tidak bermaksud mencelakai Papa. Gerombolan pocong tidak ada bosannya menampang di situ dan sana. Mereka seperti kata Mama, hanya berdiri tanpa menimbulkan akibat serius. Namun aku segera mengoreksi pikiranku setelah melihat perubahan yang menimpa diri Papa. Keanehan itu pasti ada sebabnya. Dewi dan Papa adalah dua perkara yang sama. Papa harus bisa kembali kepada dirinya agar kami semua bisa meninggalkan rumah ini secepatnya. Sialnya,
Gelagat papa justru memperlihatkan situasi yang sebaliknya. Tanpa disangka-sangka, ia melesat ke arahku, hendak menyerang. Tidak siap menghadapi serangan itu, aku terjungkal dengan golok serta senter di tangan terpental. Tempat ini kemudian menjadi gelap. Aku bergegas bangkit kemudian melompat ke arah mama supaya ia menjauh dari suaminya. Kenyataan aku malah terjun bebas menubruk tiang rangka. Mama, Jeff. Tanpa cahaya, segalanya serba tidak pasti. Oleh sebab itu, aku berusaha mendapatkan senterku lagi. Jeff, awas papa kamu. Jeritan mama membuatku terkesiap lalu berguling. Sebab kupikir pria itu akan menebasku dengan golok. Secara kebetulan, aku berhasil mendapatkan senter besar. Sekejap kemudian cahaya terang menyapu tempat ini. Komplotan mayat itu rupanya lenyap sudah. Sekarang tinggal aku, mama, papa. Dan kemudian aku menyaksikan adegan yang kupikir tidak akan pernah terjadi. Pria setengah baya itu dengan sangat dingin membacok punggung istrinya hingga perempuan itu terhuyung. Tanpa berpikir dua kali, aku menerjang lelaki itu dan ia takluk sekali terjang. Golok itu sekarang telah berpindah tuan. Kemudian terbesit rencanaku membalas perbuatan papa. Anak siapa yang tahan menonton ibunya disakiti meski oleh pasangan yang dicintainya? Maka bila senjata yang masih berlumuran darah itu terangkat di udara, aku tidak lagi ingat kebaikan papa. Hanya murka membara yang harus dibayar saat ini juga. Mama masih cukup sadar menyaksikan semuanya. Ia memekik amat keras agar aku membatalkan dendamku. Aku tidak peduli. Hanya saja, ayunanku meleset. Aneh bin mustahil. Sasaranku bisa berkelit cepat. Dan kemudian ia berlari menuju lubang loteng. Hendak ku kejar lelaki itu, tetapi samar-samar ia tambahkan senyum riang padaku. Lalu ia melompat seperti anak kecil yang menceburkan diri ke kolam. Suara benda jatuh kedengaran begitu keras. Suara itu melunakkan amarahku pada papa dalam sekejap. Pikiranku kini terlecut. Menyadari kekejaman yang ia lakukan sama sekali bukan berasal dari kemauannya. Berikutnya aku lebih dulu memeriksa keadaan mama. Luka di punggungnya cukup panjang, tetapi tidak sedalam yang kukira. Aku membantunya berdiri, kemudian memapahnya. Entah mengapa ada saja hal lain yang mengusik pikiran. Tidak disengaja kulihat dua peti mati yang menjadi biang keladi malam berdarah ini. Hatiku mendadak terbakar. Tidak ada ampun bagi Ratu Mbala dan istrinya, meskipun keduanya sudah menjadi mayat. Aku pun menghambur ke situ. Tidak peduli mama kembali berteriak keras. Seketemunya peti itu, aku langsung menarik kain ikatan di kepala mayat Ratu Mbala. Aku ingin sekali menebas batang lehernya sekarang juga. Dewi, mama melolong menyebutkan nama itu. Seiring ayunan golok sembelih, kepalaku memutar dan berkata pada mama, Dewi. Tangis mama terdengar gegar. Sadar nak, kamu hampir membunuh Dewi. Kemudian ketika pandanganku kembali ke arah semula, kucumpai ucapan mama sungguh sebuah kenyataan. Sehingga seluruh otot sendiku terasa rontok. Aku masih menjambak rambut kekasihku untuk bersiap memutuskan batang lehernya. Sungguh beruntung, secepatnya aku sadari ucapan mama dan mengurungkan niat menebas kepala yang kulihat sebelumnya. Dewi terlelap di dalam peti itu. Sedangkan aku tidak melihat lagi dua mayat yang seharusnya ada. Kami meninggalkan rumah terkutuk itu pukul 23.50. Papa mengalami patah kaki kanan dan retak pada ruas rusuknya. Masih beruntung vitalnya tidak bermasalah. Ia beristirahat 6 bulan lamanya setelah dioperasi. Adapun mama bisa pulih jauh lebih cepat cukup dengan jahitan. Papa mulanya memilih bertahan di kota E. Namun perusahaan tidak cukup sabar dengan pegawai yang baru mendapatkan kontrak sementara. Ia mengajak kami pulang, lalu membatalkan perjanjiannya dengan penyewa rumah. Hampir saja ia menjual rumah warisan 6 bulan kemudian agar aku dan kakakku bisa kuliah dengan tenang. Kemudian seorang kawannya datang, merekrutnya untuk mengurus masalah perpajakan di kantor rekanannya. Aku merasa tidak perlu mengisahkan keadaan Dewi sudah malam itu. Selesai. Sampai jumpa di cerita lain.
Demikianlah dari Kriminologi. Fakta sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan, atau salah dalam membacakan penggalan per kalimatnya ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk penulisnya, terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.